Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim? Senang sekali di kesempatan untuk kesekian kali kita hadir kembali di kuliah bersama Edi Hamdi. Dan di samping saya sudah ada Ustadznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik ya. Masih COVID ya? Masih pandemi, jadi insya Allah mudah-mudahan cepat berlalu ya. Amin. Dan tentu saja di kesempatan episode kali ini kita akan mengangkat Nabi yang masih keturunan dengan Nabi Ibrahim, yaitu putra Nabi Ibrahim. Kalau episode yang lalu kita sudah membahas tentang Nabi Ismail dan sekarang Nabi Ishak ya. Nabi Ishak. Boleh. Kalau sedikit banyak Nabi Ismail tentu saja berkaitannya dengan kurban ya. Kurban salah satunya yaitu, dan sekarang tentang Nabi Ishak. Ini ceritanya seperti apa nih? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Didin. Nabi Ishak dalam Al-Quran memang tidak banyak disebutkan, ya, tidak banyak disebutkan. Justru Nabi Ishak ini lebih banyak ceritanya di Taurat ya. Oh, di kitab Taurat lebih banyak cerita tentang Nabi Ishak ini ya. Di Kejadian, di kitab Alkitab ya. Karena di Taurat itu kan ada 5 macam ya, kitabnya ada 5. Oh, ada 5. Ada 5, namanya kitab Kejadian, kitab Imamat, kitab Keluaran, kitab Ulangan, kitab Bilangan. Nah itu 5. Ada 5 Taurat, ya. Kejadian lama. Kalau Kejadian baru kan beda lagi itu. Iya. Jadi kalau kita bicara Nabi Ibrahim kan kemarin ini, Nabi Ibrahim merupakan bapak agama, 3 agama. Iya kan? Iya. Abul Anbiya, bapak para nabi, kemudian bapaknya 3 agama. Agama Islamnya melalui Ismail, agama Nasrani dan Yahudi melalui Ishak. Oh, gitu ya, Ishak. Artinya keturunan daripada nasab keduanya. Nanti dari Ishak ke Yakub kan, Nah, sana ya. Ishak nanti punya anak Yakub punya anak Yusuf, nanti Yusuf punya anak lagi, berkembang tuh. Iya. Ada satu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, jujur aja kalau bicara Isa agak berat. Kenapa Ustaz? Ini bisa dikatakan 2 partai yang berbeda. Artinya bersinggungan dengan keyakinan lain ya gitu. Iya, keyakinan lain gitu. Terutama buat sahabat-sahabat kita yang dari Nasrani atau Yahudi yang lebih mengatakan bahwa Nabi Ishak itu adalah nabi yang disembelih. Ya, sembelih ya. Sementara kita umat Islam meyakini bahwa yang disembelih atau dikorbankan itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ini berbeda. Jadi dari Taurat dan Al-Quran. Iya. Nah, kembali lagi ke Ishak dulu. Kelahiran Ishak justru adalah kelahiran yang ditunggu-tunggu. Kita ingat kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu. Beliau saat itu bersama dengan istrinya Siti Sarah ya. Kedatangan tamu malaikat. Iya. Yang datang dalam rangka memberitahukan bahwa dia datang dalam rangka ingin menghancurkan kaum Sodom. Nah, itu kan yang kemarin dulu. Iya, betul. Yang 2 malaikat itu ya. 2 malaikat itu atau 3 malaikat datang ke sana. Kemudian yang kedua, bahwa malaikat datang ke situ memberitahukan fabasyarnaha, memberitahukan kabar gembira bahwa akan lahir Ishak. Ishak. Kan kita bicara Ishak. Oh iya, Syekh. Ishak, wa min wara'i Ishak Yakub. Setelah Ishak maka akan lahir Yakub. Jadi nama Ishak itu memang pemberitahuan kabar gembira dari malaikat bahwa Ibrahim atau istrinya Siti Sarah akan melahirkan seorang anak yang namanya Ishak, dan setelah Ishak yaitu Yakub. Sehingga Sarah kan ketawa ya sampai mukul pipinya kan, pipinya itu waktu itu ya.
dan tidak mungkin Nggak gitu mungkin, saya sudah usia usia 90 tahun ya. Nah, ya udah usia 90 tahun kok Iya. apa bisa melahirkan gitu. Iya, punya anak itu ya. Anak itu. Sementara yang keduanya itu Siti Hajar sudah punya Ismail ya. Nah, kita lihat dulu. Oh iya, iya, Lihat dulu. Kita lihat dulu. Dalam Taurat, dalam Taurat kejadian 16 ayat 16 kalau tidak salah, kejadian pasal 16 ayat 16 dikatakan bahwa ketika istri Nabi Ibrahim melahirkan atau Hajar maksudnya usia Nabi Ibrahim saat itu 86 tahun. 86 tahun. 86 tahun. Ada juga dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 5 dikatakan bahwa Nabi Ibrahim saat itu berusia 100 tahun maka lahirlah Ishak. Nah, gitu. Ya. Kalau tadi kan di Kejadian 16 pasal 16 ayat 16 Nabi Ibrahim usianya 86. Ya. Lahir Ismail. Sementara di Kejadian 21 ayat 5 usianya 100 lahir Ishak. Berarti mana duluan lahir? Ya Ismail aja. Ismail dulu. Usia 86 tahun kan? 86 kan dengan 100 berarti jarak antara mereka adalah 14 tahun. 14 tahun Itu ya. dulu. Iya. Itu sebagai patokan kita. Karena ini usia akan mempengaruhi yang mana yang sembelih gitu. Oh, kaitannya ke sana ya. Iya. Iya. Nah, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, bukan Ismail. Sementara menurut Islam mayoritas mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Itu berbeda. Dan kita tidak perlu memperuncing perbedaan ini. Memang ada dalam kitab-kitab mereka, baik di Taurat maupun di Injil atau di Al-Quran. Tapi digambarkannya sama pada saat Ismail disembelih diganti dengan Hibas ya. Ya. Hibas. Demikian juga dengan Yakub tadi. Ishak tadi. Perbedaannya kalau tentang Ismail kan kita sudah jelaskan ya. Cuma saya ingin mengambil salah satu kejadian lama, kitab kejadian lama, yaitu Tuhan berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ini menurut Taurat, ini saya baca ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, catat kalimat tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak, kata Taurat. Nah ya. Kemudian pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini dari Kejadian pasal 22 ayat 2. Artinya apa? Ambillah hai Ibrahim, ya kan gitu. Penafsirannya nih. Kita belajar menafsirkan Taurat ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Kalau tunggal apa artinya? Satu. Iya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Iya. Berarti siapa anaknya? Saat itu berarti Ismail. Karena yang lahir terlebih dahulu kan? Ismail. Itu kan? Kalau kalimat tunggal itu. Kemudian mana tadi? Yang kau kasihi, yang dikasih oleh Ibrahim tentunya. Yakni Ishak. Nah, cuman tertulis Ishak. Ayo. Mau bilang apa? Sementara perbedaan usianya 14 tahun ya. Saat itu Ismail sudah 16 tahun. 16 tahun. Ishak baru lahir kan? Ishak baru lahir. Ini jadi menurut Taurat yang dikurbankan adalah Ishak, tetapi kontradiksinya adalah anak tunggal. Anak satu-satunya. Kalau berarti kalau udah hadir Ishak berarti dua dong. Dua ya, berarti ini tunggal berarti Ismail. Kenapa agama Nasrani menyanggah atau agama Yahudi menyanggah? Mohon maaf buat sahabat-sahabat dari agama lain. Karena yang dianggap sah adalah istri yang bukan budak. Dalam hal ini Siti Hajar. Siti Sarah. Oh Sarah yang pertama ya. Iya. Maaf. Karena Siti Hajar itu dianggapnya wanita budak. Oh. Sehingga keturunan daripada Ismail itu adalah keturunan anak budak. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Kaitannya ke sana berarti kalau diurut dari situ ya? Iya, karena mereka meyakini bahwa anak yang benar, anak yang sah itu adalah dari Sarah, sehingga yang tunggal itu bukan Ismail. Yang tunggal ini adalah Sarah. Itu gitu. Kenapa demikian? Wallahu a'lam, bisa jadi mereka menganggap bahwa
keturunan yang sah itu adalah keturunan dari Ishak yang nantinya akan menjadi Israel. Kan ini Israel nih. Iya. Sementara Ismail akan melahirkan Arab. Itu ya. Tanya ke Rasulullah ya. Rasulullah. Jadi mereka tetap menganggap bahwa yang disembelih itu Ishak. Bagaimana pendapat para ulama? Sudah pasti bahwa yang disembelih Ishak itu adalah dari Taurat, dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, agama Nasrani dan agama Nasrani dan Yahudi. Di Islam sendiri dikatakan bahwa ada beberapa yang menganggap bahwa yang disembelih itu memang Ishak. Ada. Oh, dari pihak kita juga Islam, Islam ada meyakini itu ya, seperti itu ya. Sepertinya Imam Al-Jarir At-Tabari mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Kemudian Al-Qurtubi, salah satu ulama dari Cordoba itu Spanyol, juga mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Tapi mayoritas yang lain mengatakan Ibnu Katsir adalah Ismail. Kemudian pendapat yang tafsir yang terbaru, Tafsirul Azim itu Wahbah Zuhairi juga mengatakan Ismail. Jadi ada kontradiktif di sini. Ada yang namanya Ismail yang disembelih, ada juga Ishak yang disembelih. Gitu. Sementara dalam Al-Quran itu sudah jelas dinyatakan bahwa itu Ismail. Al-Quran tidak menyebut Ismail. Kita lihat dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 113. Ya, kita lihat di As-Saffat. Di sini dikatakan Rabbi habli minas solihin, auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bigulamin halim. Kita terjemahkan, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak, kata Ibrahim dalam doanya. Kan dia memanjatkan doa untuk dua anak, untuk mempunyai keturunan. Iya, supaya mendapatkan keturunan yang soleh. Fabasyarnahu, maka Allah memberikan kabar gembira, ya, kabar gembira kepada Ibrahim, bigulamin, yaitu seorang anak yang halim, sabar. Ini satu, halim, sabar. Ada juga kalimat dalam Al-Quran yang lain, dalam surat Az-Zariyat atau dalam surat Al-Hud, ada kalimat bigulamin alim. Tadi halim, ini alim. Nah, beda nih. Tidak disebutkan namanya. Halim artinya sabar, alim artinya orang yang pintar, pandai, berilmu. Nah, penafsir mufassirin mengatakan bahwa setiap kalimat yang halim, yang sabar itu larinya ke Ismail. Oke? Karena di surat As-Saffat tadi tidak mengatakan langsung nama Ismail, tapi halim. Jadi julukannya, sifatnya. Sementara yang di surat yang kalimat surat Hud atau Zariyat yaitu alim, itu dinisbatkan kepada Ishak. Nah, dalam ini yang pertama kan halim itu yang pertama berarti orang sabar. Dalam halim Ismail ya. Ismail. Kenapa kok dibilang sabar? Karena ada dalam surat yang lain dikatakan wa Ismaila wa Ilyas wa Idris wa Zulkifli minas sabirin. Nah, itu dikuatkan oleh itu bahwa Ismail sifatnya adalah sabar. Berarti kalimat halim tadi, sabar itu adalah larinya ke Ismail. Sehingga para mufassirin mengatakan yang disembelih adalah siapa? Ismail. Tapi kalau kalimat alim, maka dia larinya ke Ishak. Bisa. Ini pendapat ulama-ulama dari mufassirin yang pro 01, yang tadi pro 02 lah, kira-kira gitu ya. Ada pro Ishak, pro. Iya. Artinya kalau dikaitkan dengan satu ayat ke ayat lain dalam Al-Quran itu jelas identifikasinya sebetulnya seperti itu ya. Betul. Walaupun tanpa menyebutkan nama tadi. Ya. Karena dalam Quran juga di sini disebutkan dalam ayat 112 wa basyarnahu bi Ishak. Ada Ishak namanya. Ismail enggak disebut. Iya. Tapi di sini disebut. Ayat 112-nya wa basyarnahu bi Ishak nabiyan minas solihin. Jadi Ishak yang disembelih menurut mereka. Mereka menafsirkan Al-Quran ini seakan-akan bahwa Al-Quran mengatakan Ishak. Ya, tapi jadi begini sih, Mas Didin. Maaf sekali lagi buat sahabat-sahabat. Ini orang kita untuk memahami sebuah cerita itu kita lebih banyak mengetahui, menghafal
kalimat aslinya kan Al-Qur'an turun ke Arab ya, bahasa Arab ya. Jadi kalau kita lihat mayoritas orang-orang kita itu sangat hafal Al-Qur'an. Sangat hafal Al-Qur'an. Dan di mana-mana kan gampang kan? Pokoknya anaknya, cucunya atau bahkan saudara-saudaranya Al-Qur'an hafal karena sholat 5 waktu kan pasti membaca Al-Qur'an. Tetapi permasalahannya adalah kita tidak memahami akan isi kandungan Al-Qur'an. Ini satu. Yang kedua, orang-orang agama lain selain Islam, mereka lebih paham terjemahannya dibanding bahasa aslinya. Karena bahasa asli Taurat itu kan dalam bahasa Ibrani. Ya. Kemudian bahasa Injil itu turun, bahasa aslinya adalah Aramik ya. Karena zaman itu turun pada Nabi Isa, bahasanya bahasa asli. Jadi mereka lebih memahami terjemahannya asli, tafsirannya. Maksudnya maksud dan artinya. Kita sementara lebih paham Al-Qur'an ayat-ayatnya. Sampai dibuat musabaqah tilawatil Qur'an, perlombaan Quran, anak kecil pada hafal Al-Qur'an. Bagus sebetulnya, tidak salah itu sangat bagus sekali. Tetapi harusnya naik tingkat lah. Kita harus memahami artinya. Karena Al-Qur'an dimanapun, kapanpun itu tidak berubah. Pasti sama, yang Al-Qur'an yang ada di Spanyol, yang Al-Qur'an yang ada di Arab, apalagi di Indonesia itu sama. Itu jadi kita harus kalau mau mendalami tentang ini, kita harus mendalami arti dari kandungan Al-Qur'an, bukan hanya baca saja. Bukan berarti saya mengatakan tidak harus dihafal, tidak harus baca, itu wajib, bagus lah. Tapi cobalah kita membaca kandungannya sehingga kita lebih mendalami lagi. Inilah kelemahan umat Islam. Lebih mementingkan baca Quran dengan suara bagus, tapi dia tidak tahu artinya. Jadi ibaratnya kita bisa membaca, tapi dia ini kan Al-Quran petunjuk. Petunjuk, iya kan? Petunjuk. Bagaimana dan penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu sebelumnya. Mengoreksi dari kitab sebelumnya dan memperbaiki. Kemudian kan begini, dulu pada zaman Yahudi, pada zaman Nabi Ibrahim, semua makanan tuh halal. Semua makanan halal. Kemudian datanglah Taurat, ada beberapa hal yang dilarang. Sudah mulai kan? Ya. Kemudian datanglah Injil, dia merubah lagi, ada hal yang tadinya halal di sana, di sini tidak halal, atau tidak halal di sana, di sini halal, seperti babi yang tadinya halal di sini sudah tidak halal, dan sebagainya. Datanglah terakhir Al-Qur'an, menyempurnakan semua, seluruhannya ya. Ya. Jadi Al-Qur'an turun itu rahmatan lil alamin untuk semua umat, sementara kitab-kitab lain yang kita imani adalah diturunkan untuk umat pada saat itu. Ya, jadi agak berbeda gitu. Tapi ini seluruh umat ya. Nah, seluruh umat, mau orang Cina, mau orang Eropa ya. Al-Qur'an satu. Itu. Jadi pada intinya adalah kita tidak ingin memperdebatkan siapa yang disembelih. Apakah Nabi Ibrahim atau Nabi Ishak. Ya. Karena dua-duanya punya pendapat masing-masing dan ada kitabnya masing-masing gitu ya. Tapi yang pasti adalah kan nggak ada yang dikorbankan, dua-duanya yang dikorbankan adalah kibas ya, kambing. Tapi agak tergelitik saya. Begitu sebut saja agama lain Yahudi segala macam itu mengenal juga kan istilahnya yang dikorbankan dari Ishak kemudian Ismail. Ya. Terus mereka juga melakukan hal sama nggak dengan kita? Berkurban seperti itu, mengikuti tidak? Di sana ada korban itu Nabi Ishak itu kalau tadi dilihat di kejadian ya, kejadian 16 ayat 2 kan bawalah anakmu yang kau cintai yaitu Ishak ke Gunung Muria. Nah, Muria. Orang Islam mengatakan, sejarawan atau mufassirin mengatakan Muria itu adalah Marwah. Safa Marwah. Iya, bukan gunung yang sebenarnya. Bukan, iya. Gunung Marwah. Safa Marwah. Marwah. Nah, di sana, jadi disembelihnya di sana. Tapi orang Yahudi mengatakan bahwa Muria itu memang adanya di Aqsa. Di mana persisnya? Qubbatus Sokhroh yang ada di dalam Aqsa itulah Muria, Bukit Muria. Jadi Nabi Ismail disembelih di sana, Ishak disembelih di sana. Yang Masjid Kuba sekarang. Qubbatus Sokhroh. Maksudnya yang di Aqsa ya? Aqsa dong, itu Muria di sana. Jadi wallahu alam bisawab, masing-masing punya pendapat. Panjang ini kalau bicara masalah.
dan kita tidak mau bertentangan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Ishak, silakan, karena mereka punya kitabnya. Terlepas kitabnya benar atau tidak, mereka lebih tahu. Kita meyakini kepada Al-Quran bahwa ini sembelih itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan dalam sejarah dikatakan sampai dengan tanduk yang disembelih, kambing yang disembelih itu diletakkan yang dalam Ka'bah saat itu. Tanduknya itu. Tanduknya, tanda bukti bahwa penggantian fidyah itu atau penggantian itu adalah kan kibas ya, kambing itu tanduknya ditaruh dalam saat Ka'bah. Itu setelah kurban itu ditaruh di dalam Ka'bah sendiri ya. Saat itu. Atau sekarang masih ada, mungkin juga sudah nggak ada. Jadi itu pembuktian lah. Kemudian dikatakan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Sementara kita meyakini bahwa yang membangun Ka'bah itu ya Ibrahim. Apa tandanya? Maqam Ibrahim ya, telapak kaki menurut Al-Quran, dan Hijr Ismail. Jadi buat sahabat-sahabat dari agama lain, kita tidak ingin berpolemik ya. Masing-masing tentunya lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agama kita. Kita yakini tentang Al-Quran. Paling tidak kan pengetahuan ini bisa mempertebal keyakinan kita gitu ya. Masing-masing. Ini kita belum bicara tentang Ishak, kok udah kurban aja sih. Iya kan kaitannya ke sana masalahnya kan dari hal ini. Baru. Yang paling perlu memang dibahas juga ya. Iya. Nah setelah itu, Ishak ya. Iya. Seperti apa kelanjutannya? Makanya masih penasaran kan? Ini waktu udah hampir berapa menit ya? Berarti kita bahas Ishak di episode berikutnya. Lanjutan ya. Lanjutan. Baik, asik ya berbicara masalah itu tadi. Yang jelas kata Ustadz bilang tidak usah diperdebatkan keyakinan masing-masing ya. Iya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mengetahui sejarah itu sendiri. Betul. Saya ingat Gus Dur mengatakan bahwa yang penting kan bukan orang yang dikorbankan, penting kambing gitu. Ya udah nggak harus dimasalahkan gitu. Gus Dur tuh. Baik. Hasilnya kan sama kambing. Di sana kambing, di sini kambing kan ya. Yang mana yang benar ya pokoknya kambing gitu, bukan manusianya. Iya, baik Ustaz, menarik sekali ya. Jadi mitra muslim, kita akan lanjut lagi episode berikutnya. Ini masih kisah perjalanan Nabi Ishak. Nah, insyaallah. Terima kasih kehadirannya dan tentu saja ikuti terus kuliah bersama Ustaz Hamdi. Mudah-mudahan bisa mempertebal keyakinan keimanan kita. Kalau kita mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah-sejarah atau dapat para nabi yang sudah membawa kita ke alam terang benderang seperti itu ya. Minaz zulumati ilan nur. Iya, baik silakan Pak Ustaz ditutup. Baik, terima kasih buat mitra muslim. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada saat ini bukan mengajari ya, tapi kami mengambil dari beberapa kitab yang ada. Kami coba menggabungkan dan menginformasikan kepada teman-teman atau kepada pemirsa, membagilah, kita berbagi ilmu, bagi pengalaman. Jadi kita bukan mengajari apa yang ada di Al-Quran, mungkin ada sedikit dari Taurat atau Injil, kami bisa tampilkan untuk memperkuat cerita ini. Mungkin termasuk saya baru mengetahui setelah dibedah sama Pak Ustadz. Ini baru sebagian bedahnya. Ya. Baru satu ayat. Iya, baru satu ayat. Baik. Terima kasih. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Ya. Akhirnya kita mengucapkan terima kasih untuk selalu menonton Kuldi, tapi jangan lupa di like, share, subscribe ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menyampaikan pesan agar Nabi Ishak anaknya itu jangan kawin sama orang Kanaan, dan sebetulnya dia 10 tahun mandul juga gitu. Hebron atau Palestina itu bukan kampungnya Ibrahim dan keturunannya ya. Ada pertengkaran antara Isu dengan Yakub. Taurat ya.